FM 100,5 untuk Anda yang ada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya, di Labuan Bajo di FM 90,9, di Aimere di FM 89,00, di Nagekeo di FM 91,7 dan di Maumere di FM 88,7. Masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di edisi pagi ini. Kita ke sesi wawancara kita berikutnya, pendengar ya, terkait dengan seorang guru ya di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende yang melakukan tindak pencabulan terhadap 7 siswanya, dan pelaku tersebut sekarang sudah diamankan oleh Polres Ende. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Ende, Ibtu Yance Kadiamanesa, melalui sambungan telepon. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi RRI, pemirsa RRI Kabupaten Ende dan sekitarnya. Ya, baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Kasat, ini terkait dengan kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, ada seorang guru yang mencabuli 7 siswanya. Begitu Pak Kasat, ini proses penangkapannya kemarin bagaimana Pak Kasat? Jadi baik, berkaitan dengan proses penangkapan, memang kejadian benar terjadi. Kejadian itu terjadi sudah berulang-ulang kali. Yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban anak ini. Kemudian pada akhirnya anak-anak ini menceritakan kepada orang tuanya. Beberapa orang tua ini sehingga berkumpul, kemudian berunding, bersepakat untuk melakukan laporan polisi ke Polsek Wolowaru. Dengan adanya laporan tersebut, Polsek Wolowaru menginformasikan ke kami untuk langsung bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak korban, dan hasil pemeriksaan telah cukup bukti menetapkan pelaku sebagai tersangka dan sudah dilakukan penangkapan serta penahanan saat ini. Oke, dan korbannya anak-anak ini jumlahnya? Jadi korbannya ada 7 orang, 7 orang korban anak. Dengan usia berapa sih? Usia rata-rata 11 tahun dan 12 tahun. Oke, baik. Kemudian modus dari pelaku ini sendiri seperti apa Pak Kasat setelah pemeriksaan kemarin? Jadi modus yang dilakukan oleh pelaku ini memang dia melakukan beberapa tipe muslihat terhadap anak-anak yang menyatakan anak-anak, dia bermimpi tentang anak-anak, ada benjolan di tempat-tempat riskannya anak-anak, sehingga anak-anak ini disuruh masuk ke ruang guru, kemudian dibuka pakaiannya dan pelaku melakukan pencabulan. Oke, dan secara bergantian. Dan ini terjadi dalam beberapa waktu begitu Pak Kasat ya? Ya, betul. Baik, dan untuk saat ini kondisi anak-anak ini yang menjadi korban ini seperti apa Pak Kasat? Baik, untuk kondisi anak-anak sementara ini masih dalam kita lihat masih stabil, dan hari ini direncanakan akan kita lakukan terapi psikologi dari Kementerian Sosial juga hari ini akan datang untuk langsung menangani ketujuh orang anak ini. Oke. Dari kepolisian sudah melakukan wawancara begitu dengan para korban ini Pak Kasat? Sudah, tentunya sudah. Setelah dilakukan wawancara didampingi oleh orang tua, kemudian didampingi oleh kepala sekolah, juga didampingi oleh pihak-pihak terkait. Jadi Petsos juga sudah ada, lembaga Petsos sudah ada. Oke, baik. Pak Kasat, setelah ditangkap proses selanjutnya apa ini yang dilakukan Pak Kasat? Jadi terhadap tersangka segera kami proses, sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dengan kami terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan ancaman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Dendanya 5 miliar, ya. Oke, dan kondisi pelakunya ini sekarang bagaimana keadaannya di tahanan? Jadi kondisi pelaku saat ini masih
stabil untuk mengikuti proses penyidikan. Oke, baik. Pak Kasat, terima kasih waktunya. Terakhir ini Pak Kasat, silakan himbauannya nih untuk masyarakat di Kabupaten Ende, Pak Kasat. Baik, untuk himbauan di masyarakat, untuk ke masyarakat secara umum di Kabupaten Ende, memang Kabupaten Ende ini kami lihat dalam beberapa waktu ini sangat meningkat angka pencabulan terhadap anak, kemudian kekerasan terhadap anak. Ini baru 3 bulan pertama kami lihat sudah cukup signifikan peningkatannya, sehingga di sini butuh peran serta dari semua unsur dan elemen, termasuk pemerintah dengan program-program, kemudian tokoh agama. Dengan tokoh agama juga kami sangat di sini kami memohon bantuannya terkait dengan pelayanan spiritual kepada masyarakat, mungkin lebih melihat potensi-potensi yang ada bisa didekati, sehingga beberapa pelaku ini juga bisa teratasi ya, kemudian niat busuknya. Karena kemudian salah satu penyebab dari kejadian ini juga, ini seorang guru yang menjadi pelaku, kemudian di sini dia termotivasi dirinya dengan menonton konten-konten porno yang melalui HP, sehingga termotivasi dirinya untuk melakukan hal itu kepada orang-orang terdekat dia. Dan perlu diwaspadai juga bahwa korban-korban anak ini menjadi korban akibat perbuatan dari orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Jadi mungkin untuk anak perempuan mungkin didekatkan lagi dengan keluarga, dengan pendekatan tadi. Seorang ibu kepada anak dengan pengenalan titik rawan yang perlu diketahui oleh anak-anak perempuan bahwa hal-hal perilaku ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi ini disampaikan oleh seorang ibu, yaitu terkait dengan pelajaran seks usia dini. Ini perlu diberikan, sehingga anak-anak ini dalam berperilaku, duduk, berdiri, kemudian dan lain-lain itu sudah harus diperhatikan, kemudian berlaku kepada teman, kepada orang-orang terdekat itu harus mulai diperhatikan, sehingga ketika ada pelaku-pelaku seperti guru ini, anak-anak ini bisa membentengi dirinya, Ya. Baik. Dan jangan enggan ya untuk melapor begitu ya ketika ada informasi. Ya, betul, jangan enggan. Juga dari pihak Polres juga kami terus melakukan program-program kami pengenalan hukum usia dini, sehingga para anak-anak di bawah umur ini berani melapor dan mengetahui bahwa polisi segala sesuatu yang terjadi kepada mereka, mereka tahu bahwa polisi selalu ada. Baik, Pak Kasat, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini, Pak Kasat. Terima kasih RRI, salam sehat, salam Pancasila. Salam sehat, salam Pancasila. Dengar demikian wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polres ND, itu yang CKD Amani Esa, yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan seorang pelaku ini ya, seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten ND, yang melakukan tindak pencabulan terhadap 7 orang siswanya, dan sekarang ini masih dalam proses hukum selanjutnya terhadap pelaku ini. Dan tentunya ini menjadi alarm ya untuk kita semua nih ya pendengar, apalagi untuk Anda orang tua, untuk lebih waspada begitu ya. Apalagi ini kejadiannya terjadi pelakunya adalah orang terdekat guru terhadap siswa-siswanya sendiri begitu ya. Jadi sebagai orang tua juga ini perlu lebih intens begitu ya berkomunikasi dengan anaknya, kemudian memberikan edukasi yang penting untuk anaknya agar tidak terjadi hal-hal demikian pendengar. Dan itu dia beberapa sesi wawancara kita di Florata pagi ini untuk